2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tema kita adalah menjadi seperti Kristus. Alkitab memberitahukan kita bahwa setiap orang yang menjadi milik Kristus sekarang, dia adalah duta Kristus. Sebagai duta atau perwakilan Kristus di dunia, kita mempunyai dua tugas, yaitu misi Allah dan karakter Kristus. Tujuan yang ditetapkan pada kesempatan ini terdengar seperti sederhana dalam tema kita. Menjadi semakin serupa dengan Yesus dalam cara kita bertindak, berpikir, dan merasakan. Dan juga mencapai tujuan yang Allah miliki bagi kehidupan setiap pribadi kita. Kita ditugaskan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang Tuhan inginkan, yaitu mengikuti kebenaran atau mengikuti Alkitab. Sebagai orang Kristen, kita harus berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Kita ingin memiliki pikiran dan sikap yang sama dengan Kristus. Dorongan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 15 memperkuat pola pikir tentang karakter kita. Di tengah budaya yang sering menggerutu dan suka berkelahi, bertindaklah seperti Yesus, membawa shalom dan damai sejahtera. Dalam surat ini, Paulus memberitahu Timotius untuk tidak malu akan masa lalunya. Setiap orang punya masa lalu. Tetapi membiarkan masa lalunya menjadi bukti bagaimana Yesus telah mengubahkan hidup Timotius dan bahkan menjadi pelayan Tuhan. Masa lalu kita adalah bagian dari kisah setiap kita. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Ini adalah cara kita dapat menunjukkan kepada orang lain bagaimana Yesus telah mengubahkan hidup setiap kita. Bagaimana Roh Kudus mengubahkan setiap hidup kita. Maka kita tidak perlu malu dengan masa lalu kita. Cara terbaik agar kita dapat terus diubah oleh Yesus adalah dengan terus-menerus mencari kebenaran. Ya, membaca merenungkan firman Tuhan. Saat kita terlibat dengan Alkitab dan Roh Kudus, maka pikiran, hati, dan tangan kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Kaki kita melangkah mencari jiwa seperti yang Kristus lakukan. Bagaimana kita dapat menjadi lebih seperti Kristus hari ini? Menjadi suatu pertanyaan. Karena itu pikirkanlah beberapa langkah kecil yang dapat kita ambil untuk mulai mengubah pikiran kita dan tindakan kita menuju misi Allah dan karakter Kristus. Kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Roh Kudus yang akan menolong kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roma pasal 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus memiliki peran mengajar. Roh Kudus menjadi juru syafaat kita. Dan bahkan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita disucikan, kita dikuduskan oleh karena Roh Kudus yang telah dianugerahkan pada kita. Karena itu hari ini, mintalah pertolongan Tuhan. Ketika kita berusaha untuk mengikuti karakter teladan Kristus setiap hari. Anda tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus yang dapat menolong, memampukan engkau. Dan Roh Kudus juga yang menyucikan engkau dan bahkan Dia juga menjadi juru syafaat bagi engkau. Karena itu yang harus kita lakukan hari ini, memperbaiki hidup kita. Dengan kita memiliki kesadaran kita ada di dunia, yaitu kita membawa misi Allah, memberitakan kabar keselamatan dan kabar baik itu. Dan yang kedua, yaitu bagaimana kita bersaksi dengan berdoa meminta pertolongan Roh Kudus sehingga karakter Kristus nyata dalam pikiran kita, tindakan kita, ya, tutur kata kita,
mencerminkan karakter Kristus, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.